Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 10 semester 2 dengan menggunakan modul Master Media. Pada bab 1 kita mempelajari fungsi seperti halnya yang lainnya. Nah, di sini ulas balik tentang fungsi. Fungsi itu adalah relasi, tapi yang membedakannya itu pada pada domain atau himpunan asal itu dipasangkan tepat satu pada kodomain atau himpunan lawan. Jadi di sini misalkan himpunan asalnya P dan himpunan lawannya Q. Ini domain, ini kodomain. Ya, anggota P itu bisa berupa bilangan atau apa. Kebetulan di sini adalah nama dengan Q, misalkan golongan darah. Nah, tepat satu. Jadi si domainnya itu tepat satu, jadi tidak ada yang selingkuh ya, tidak ada yang double. Di sini bagaimana? Di sini tidak masalah, ini fungsi. Nah, di sini ada 3 jenis himpunan domain yang dipasangkan terhadap kodomain. Nah, di sini ini merupakan fungsi karena tepat satu, jadi tidak ada yang double. Walaupun di sini double tidak apa-apa. Jadi himpunan domainnya itu setia, dan di sini boleh selingkuh pun tidak apa-apa. Jadi yang ininya setia ya, satu, dipasangkannya tepat satu dan semuanya tepat satu. Nah, kalau ini bukan, karena ada 2 selingkuh artinya ya terhadap himpunan lawan atau kodomain, dan bersisa pula. Nah, di sini bersisa walaupun tepat satu dan bersisa tuh. Tapi kalau ini misalkan C terhadap 2, ini bisa disebut fungsi. Nah, bagaimana anggota-anggotanya? Ini anggota domain itu berarti A, B, C, sedangkan kodomainnya 1, 2, ranknya pun 1, 2. Nah, untuk yang B ini bukan fungsi dan ini bukan fungsi. Sedangkan untuk yang tadi golongan darah berarti himpunannya itu ada 5, yaitu Nisa, Asep, Made, Cucu, dan Butet ya. Nah, dan Butet ini himpunan asalnya atau domainnya, sedangkan kodomainnya A, B, O, AB. Nah, ranknya atau daerah hasilnya A, O, AB. Nah, jadi ada domain atau daerah asal, kodomain daerah lawan atau daerah kawan, dan rank. Rank itu hasil A, O, AB. Lalu jika fungsi itu di mana X-nya sama dengan A, berarti seperti pada video sebelumnya, tiap-tiap X itu akan, nah, seperti di sini, tiap-tiap X-nya itu akan digantikan ya, digantikan oleh nilai yang ditentukan. Nah, di sini kan ada kalau di sini mencari A dan B. Jadi di sini sudah ada X-nya itu negatif 2. Di sini 1, berarti digantikan kan. X-nya itu negatif 2 dan nah di sini negatif 2 digantikan, dan 1 ini juga digantikan ya. Jadi digantikan X-nya. Bagaimana kalau kita ketahui fx-nya? Nah, seperti ini.
Ya. Jadi ini kalau X-nya 1 berarti 2X, berarti 2 kali 1 dikurangi 2. 0. Jadi kalau X-nya 2 berarti 2 kali 2 dikurangi 2. 2 digantikan. Nah, ini pun demikian. Fx itu bisa dibilang Y jika akan dibuat koordinat kartesius. Seperti pada video sebelumnya untuk tugas individu halaman 13. Pada video sebelumnya yang halaman 13 itu merupakan fungsi linear. Jadi daerah hasilnya itu misalkan seperti ini, grafik fungsi untuk fx 2x ditambah 4. Ya, di sini X-nya anggota bilangan real, maka ini itu akan membentuk garis lurus. Ini namanya fungsi linear. Sedangkan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini biasanya berbentuk kurva seperti ini. Ada kurva ke bawah dan ke atas ya. Di sini yang membedakannya apa? Biasanya bentuknya itu AX pangkat 2 plus AX pangkat 2 plus BX plus C. Nah, biasanya bentuknya dalam kuadrat. Contohnya, nah di sini ada contohnya negatif X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Untuk X bilangan real kita ambil dari negatif 2 sampai dengan 5 misalkan di sini, atau sampai dengan 6. Berarti disubstitusikan, gantikan nilai X-nya menjadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka Fx itu sama dengan Y, akan didapat negatif 7, 0, 5, 8, 9, 8, 5, 0, 7. Nah, pasangannya negatif 2 untuk X, untuk Y-nya negatif 7, negatif 1 untuk X, 0 untuk Y-nya 0, untuk X-nya, untuk Y-nya 5, dan seterusnya. Nah, di sini ada himpunan pasangan berurutannya. Maka setelah digambar, kita akan peroleh seperti berikut. Nah, ya titik-titiknya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada beberapa contoh, misalkan contoh grafik Y. Kita tentukan diskriminannya itu B pangkat 2 dikurangi 4AC. Berarti di sini A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya 0 ya, karena tidak ada bilangan lain ya. Kalau misalkan di sini ditambah 4 berarti C-nya 4. Nah, lalu kita substitusikan sesudah kita dapat A dan B tapi C-nya itu 0, maka kita dapat 16 hasilnya. Nah, setelah didapat 16, maka kita bisa menentukan sumbu simetris untuk X, didapat 2, X-nya 2, dan Y-nya didapat 4. Maka titik baliknya 2,4. Jadi titik baliknya itu nilai maksimumnya, puncaknya 2,4. Nah, di ininya maksudnya nanti. Nah, setelah itu kita peroleh perpotongannya, berarti ada di 0,0 dengan 4,0 perpotongan terhadap sumbu X-nya ya. Maka dibentuk seperti ini. Nah, ini perpotongannya, ini titik puncaknya. Kita namakan ini adalah grafik Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X. Jadi bedanya dengan linear, jadi untuk kuadrat itu diawali dengan X pangkat 2 atau ada X pangkat 2-nya. Berikut kalian bisa pelajari halaman 17. Nah,
untuk lebih memahami, kita coba soal pada tugas individu halaman 18. Nah, nomor 1, kita akan mencari, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 15. Tentukan bayangan dari x sama dengan 3. Ini seperti fungsi linear kemarin ya. Jadi x-nya substitusikan terhadap 3. Jadi 3 disubstitusikan terhadap x. 3 substitusikan terhadap x pada fungsi kuadrat yang ada. Jadi 3 ini disubstitusikan, f3 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali 3 dikurang 15. 3 dikali, ini kuadratkan dulu, 9 dikurangi 12 dikurangi 15. Karena 4 kali 3 12 ya. Berarti 3 kali 9 27 dikurangi 27 sama dengan 0. Berarti untuk fungsi x, 3x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 15. Untuk x sama dengan 3 adalah 0. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, diketahui fungsi g yang x dipetakan terhadap ax pangkat 2 ditambah bc. Oh, di sini maksudnya bx ya. Bx di sini x ditambah c jika bayangan g0 sama dengan 6, g negatif 1 sama dengan 2 dan g2 sama dengan 0. Jadi fungsi untuk x-nya 0, 1, 2. Maka tentukan rumus kuadrat tersebut. Oke. Nah, di sini 0 itu sama dengan 6. Berarti ini akan sama dengan A 0 pangkat 2 ditambah B kali 0 ditambah C. Ini akan di sini 6 sama dengan C. Berarti C sama dengan 6. C-nya sudah didapat. Untuk G1 maka A ini 1 ditambah B pangkat 2 ya. X-nya juga 1 ditambah C-nya kita dapat sudah 6. Tapi nanti kita substitusikan untuk G1 itu sama dengan 2. Maka kita peroleh A ditambah B ditambah C-nya tadi kita temukan 6. Maka kita akan dapat A tambah B tambah 6 sama dengan 2. Berarti A tambah B sama dengan 2 dikurangi 6. A tambah B ini akan sama dengan 2 kurang 6 negatif 4. Ini persamaan 1. Lalu kita punya G untuk 2 itu sama dengan A di sini 2 pangkat 2 ditambah B 2 ditambah C. C-nya sudah didapat. Ini untuk 2 itu sama dengan 0. Maka didapat 4A tambah 2B tambah 6 sama dengan 0. Berarti 4A ditambah 2B ditambah 6 sama dengan 0. 4A ditambah 2B sama dengan negatif 6. Nah, ini persamaan 2. Nah, di sini berarti 4A ditambah 2B sama dengan negatif 6. Ini persamaan 2.
Maka kita akan kalikan persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 dikali 1, maka akan didapat 2A ditambah 2B sama dengan ini 2A ditambah 2B sama dengan negatif 4 dikali 2 itu negatif 8. Di sini persamaan 2-nya 4A ditambah 2B sama dengan negatif 6. Ini dieliminasi, maka ini akan habis. 2 dikurangi 4 itu negatif 2A sama dengan negatif 8, jadi ditambah 6 berarti negatif 2. Berarti A sama dengan negatif 2 per negatif 2 itu 1. A-nya telah didapat 1. Kita substitusikan A-nya 1 ke persamaan 1 ya. A-nya itu 1 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu A ditambah B sama dengan negatif 4. Berarti di sini A-nya 1 ditambah B sama dengan negatif 4. B sama dengan negatif 4 dikurang 1. B sama dengan negatif 5. Jadi rumus GX-nya itu sama dengan A-nya 1 berarti X pangkat 2 ditambah B-nya itu negatif 5, negatif 5X, C-nya 6. Atau sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Sekian untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, untuk nomor 3 pada halaman 18 modul master media kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga dapat dimengerti. Kalau kurang dipahami, boleh menghadap saya di ruang guru untuk anak-anak didik saya yang sekarang belajar 50%, jadi ada yang di rumah dan ada yang di sekolah. Atau kalian boleh mengulangi pembahasan soal yang telah dibahas tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.